Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru PAI. Dan ini merupakan bagian ketiga. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya terdiri dari 10 soal, di mana untuk 10 soalnya ini ada 3 soal untuk pedagogik dan ada 7 soal untuk PAI, yaitu terkait dia dengan materi zakat. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 kita larinya ke pedagogik. Nah, pada proses pembelajaran, Bu Aminah memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengumpulkan data. Kemudian ada membuat dugaan, kemudian ada mencoba-coba, kemudian ada mencari dan menemukan keteraturan, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar dari yang A, ini apakah cybernetik, yang B adalah kognitif, yang C adalah humanistik, yang D adalah behaviorisme, yang E adalah konstruktivisme. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu konstruktivisme. Nah, di sini untuk soal nomor 1 ini kalau kita lihat nih ada beberapa langkah-langkahnya terkait yang dilakukan sama Bu Aminah ini lebih arahnya ke kayak metode ilmiah yang bisa kita lakukan. Nah, jadi di sini tentu terkait dengan konstruktivisme. Kenapa konstruktivisme ini? Sekarang kita lihat nih urian singkatnya supaya kita lebih paham nih kenapa dia termasuk di dalam konstruktivisme. Nah, di sini untuk pengertian teori belajar konstruktivismenya itu adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Nah, kegiatan membangun konstruktif ini dapat memacu siswa untuk selalu aktif, kemudian sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Di sini juga ada tambahannya, pada dasarnya konstruktivisme ini mengandung 5 prinsip tentang belajar dan mengajar. Yang pertama nih ada pembelajaran telah memiliki pengetahuan awal, kemudian yang kedua belajar merupakan proses pengkonstruksian pengetahuan berdasarkan pengetahuan awal yang telah dimiliki. Nah, di sini ketiga adalah belajar adalah perubahan konsepsi pembelajaran. Yang keempatnya di sini proses mengkonstruksikan ini pengetahuan berlangsung dalam konteks tertentu. Sedangkan untuk kelimanya ini pembelajar bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Di sini juga ada uraian tambahannya yaitu teori belajar konstruktivisme ini adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri. Nah, jadi untuk teori konstruktivisme ini memang siswa ini sebenarnya udah memiliki bekal sendiri terkait dia dengan pengetahuannya. Kemudian nanti untuk lebih aktifnya siswa ini kayaknya diberi sebuah tantangan, misalnya kayak praktikum atau misalnya kita menggunakan permasalahan dalam pembelajaran. Nanti kita membuat yang namanya hipotesis, dan tentunya ketika hipotesisnya udah diciptakan oleh siswa, tentu ini nanti akan menggali aktivitas atau kreativitas siswa untuk mencari kira-kira hipotesisnya itu benar atau salahnya. Maka di sini tentu untuk soal nomor 1 ini, makanya ini lebih tepatnya ke teori konstruktivisme. Oke, itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL ya. Ini salah tulisnya. Dimana di sini untuk urutannya, yang pertama ini ada menguji hasil, kemudian yang kedua adalah menyusun jadwal, yang ketiga adalah penentu pertanyaan mendasar, yang keempat adalah mendesain perencanaan proyek, yang kelima adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang keenam ini adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, untuk pertanyaannya ini kira-kira urutan yang tepat nih yang mana? Apakah yang A 3, 2, 5, 4, 1, 6? Apakah yang B 3, 4, 2, 5, 1, 6? Yang C 3, 4, 2, 5, 1, 6? Yang D 3, 1, 2, 5, 6, 4? Yang E 3, 2, 1, 5, 4, 6? Nah, untuk selama dua ini nih kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang C yaitu 3, 4, 2, 5, 1, 6. Nah, ketika kita maksudnya ada soal nih terkait dia dengan model pembelajaran, hal yang perlu kita perhatikan tentu adalah langkah-langkah atau sintak dari PBL atau apa namanya model pembelajaran tersebut. Karena rata-rata yang suka muncul itu ketika model pembelajaran itu misalnya seperti ini juga bisa tinggal kita mengurutkan atau kadang juga ada beberapa langkah-langkah atau sintak dari sebuah model itu hilang dan baru nanti kita yang memilih kira-kira langkah berikutnya yang mana. Nah, ini karena dia terkait dia dengan PJBL, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya terkait dia dengan PJBL. Nah, di sini untuk pengertian PJBL ini kalau kita lihat di internet itu banyak memang menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil menurut Gottman dan Stipper yaitu terkait dia dengan PJBL ini yaitu pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Nah, kemudian di sini untuk langkah-langkah PJBL-nya atau sintaknya ini, yang pertama ini adalah menentukan pertanyaan mendasar, kemudian yang kedua adalah menyusun desain perencanaan proyek, baru yang ketiga di sini adalah membuat jadwal aktivitas, yang keempat di sini adalah melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik, yang kelima di sini adalah menguji hasil kinerja peserta didik. Yang keenam atau yang terakhir di sini adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, ini sintak atau langkah-langkah dalam PJBL yang perlu kita pahami sebagai guru. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, Pak Ahmad nih memberikan tugas kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah yang A adalah penilaian kinerja, yang B adalah penilaian proyek, yang C adalah penilaian portofolio, yang D adalah penilaian jurnal, yang E adalah penilaian diri. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah penilaian proyek. Nah, sebenarnya di sini di soalnya udah sebenarnya disebutkan terkait dia dengan bagaimana sih jenis penilaian yang bisa kita terapkan. Nah, karena di sini terkait dia dengan berkelompok, tentunya di berkelompok ini sebenarnya bisa dilakukan berupa proyek dan di sini juga sebenarnya penilaiannya bukan hanya proyek sebenarnya kalau kita memerintahkan siswa secara berkelompok. Sebenarnya bisa juga kita menilai secara produk, tapi di sini untuk rinciannya tidak ada yang terkait dia dengan produk. Otomatis di sini kita juga akan melakukan yang namanya penilaian proyek. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya terkait dia dengan penilaian proyek. Di sini untuk pengertiannya, penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu bentuk investigasi atau penyelidikan. Nah, di sini juga penugasan tersebut meliputi yang pertama nih ada perencanaan, kemudian ada pengumpulan data, kemudian analisis data, kemudian ada penyajian data hingga pelaporan. Ini dia terkait dia dengan penilaian proyek ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita langsung ke materi zakatnya. Di sini perlu teman-teman mengoreksi nantinya kalau ada penjelasan atau pembahasan dari saya yang salah ya. Oke, untuk soal nomor 4 ini, zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa seseorang disebut zakat. Yang A adalah harta, yang B adalah profesi, yang C adalah fitrah, yang D adalah mal. Nah, ini untuk soal nomor 4 ini saya rasa gampang nih. Tapi kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu zakat fitrah. Oke, sekarang ini uraian singkatnya di sini. Zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa seseorang dinamakan zakat fitrah. Nah, zakat berasal dari kata zaka yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, dalil yang menjadi dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat yaitu yang A adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103, yang B adalah Quran Surah At-Taubah ayat 90, yang C adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 128, yang D adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 103. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi di sini ada arti dari Quran surat At-Taubah ayat 103, yaitu artinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Di sini juga ada terkait dia dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya adalah dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Dan di sini juga ada terkait dia dengan Al-Baqarah ayat 110 juga yang artinya dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Dan di sini juga ada beberapa terkait dia dengan dalil atau Quran surat yang artinya terkait dia dengan zakat. Nah, di sini sebenarnya banyak. Nah, namun di sini perlu kita memperhatikan optionnya kira-kira surat apa, kemudian ayat berapa yang tepat terkait dia dengan beberapa nih arti dari terkait dia dengan zakat di dalam surat Quran. Maksudnya Quran surat keberapa yang terkait dia dengan zakat tersebut. Nah, makanya di sini tentu yang tepat adalah yang A, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 103. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 nih keluarga Haji Sulaiman sebanyak 11 orang. Kemudian zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebanyak yang A ada 11 kilogram beras, yang B adalah 33 liter beras, yang C ada 27,5 kilogram beras, yang D adalah 37,5 liter beras. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 27,5 kilogram beras. Nah, sekarang kita hitung nih, karena zakat fitrah itu di sini, untuk pengertian singkatnya atau uraian singkatnya di sini, besaran zakat fitrah adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kilogram atau 3,5 liter per jiwa. Nah, di sini untuk 3,5 liter ini beberapa referensi memang menuliskan 3,5 liter. Dan ada juga referensi lain yang saya lihat itu juga sama, misalnya 2,5 kg berarti ini terkait dia dengan 2,5 liter juga, tapi ini dominannya terkait dia dengan 2,5 kg ini sama dia dengan 3,5 liter. Jadi saya mengambil yang lebih dominan. Nah, di sini maka perlu kita menghitungnya, berarti di sini karena Pak Sulaiman ini sebanyak 11 orang, otomatis 11-nya kita kalikan dia dengan 2,5, maka di sini totalnya tentu adalah 27,5 kilogram. Nah, di sini untuk optionnya juga kan ada menggunakan kilogram dan liter. Jadi perlu kita hitung kira-kira mana yang tepat. Jadi tidak ada salahnya kita menghitung juga menjadi liter. Maka di sini 11-nya nanti kita kalikan dia dengan 3,5, maka di sini hasilnya adalah 38,5 liter. Nah, maka di sini ketika kita sudah menghitungnya tentu kita akan menyocokkan nih kira-kira mana, apakah nanti optionnya itu yang benar ada kilogramnya atau liternya. Nah, namun di sini untuk soal nomor 6-nya yang tepat tentu kilogramnya. Maka kita pilih yang C, yaitu 27,5 kilogram. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 berikut nih adalah nisab untuk zakat pertanian yang berasal dari sawah tak ada hujan. Apakah yang A 5%, yang B 10%, yang C 2,5%, yang D 20%. Nah, soal nomor 7 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 10%. Nah, di sini untuk uraian singkatnya, kadar zakat yang wajib dikeluarkan yaitu sebesar 5% pada tanaman yang sistem pengairannya membutuhkan biaya, dan 10% pada tanaman yang diairi tanpa biaya seperti sawah tak ada hujan. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, zakat mal hanya dibayarkan setelah yang A adalah seseorang merasa siap untuk membayar zakat, yang B setelah seseorang merasa mampu, yang C adalah setelah memenuhi nisab dan haulnya, yang D adalah setelah semua urusan dunianya terpenuhi. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu setelah memenuhi nisab dan haulnya. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Kita mulai dari zakat mal, yaitu sering disebut dengan zakat harta. Nah, zakat mal harus sudah mencapai nisab atau batas minimum, kemudian terbebas dari hutang, milik penuh, kemudian sumber hartanya halal, dan kepemilikan telah mencapai 1 tahun atau haulnya. Kemudian pengertian zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan. Nah, di sini untuk tambahannya ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yakni sebagai berikut. Yang pertama ini ada fakir, kemudian yang kedua ada miskin, yang ketiga adalah amil, ini adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Berikutnya di sini ini ada hamba sahaya atau tidak yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian ini adalah garimin, adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian ini adalah fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah. Kemudian di sini yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia terkait dia dengan zakat mal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, Pak Umar nih mempunyai simpanan emas sebanyak 3 kilogram dan telah disimpan selama 1 tahun. Maka ketika akan mengeluarkan zakat, harga emas 100.000 per gram. Nah, zakat yang harus dikeluarkan adalah, apakah yang A adalah 6 juta rupiah, yang B 6,5 juta rupiah, kemudian apakah yang C adalah 7,5 juta, yang D adalah 8 juta. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 7,5 juta. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya, perlu kita urat-urat ya. Oke, di sini nisab emas itu sebesar 20 dinar emas atau setara dengan 85 gram dengan haulnya yaitu selama 1 tahun dengan kadar 2,5%. Nah, ketika kita udah tahu, berarti ini sekarang kita siap-siap untuk menghitungnya. Nah, di sini kilogram perlu kita ubah ke gram karena di sini yang dimiliki oleh Pak Umar adalah 3 kilogram. Ini untuk supaya kita gampang menghitungnya ya. Jadi 3 kilogramnya ini kita ubah ke gram sehingga di sini karena kilogram ke gramnya itu adalah 1000, maka di sini 3 kita kalikan 1000 sehingga 300 gram. Nah, berarti ini Pak Umar ini dia memiliki 3000 gram emas ya. Nah, baru di sini 3000-nya kita kalikan dia dengan 100.000 karena 1 gram itu harganya adalah 100.000. Maka di sini 3000-nya kita kalikan 100.000, maka di sini yang dimiliki oleh Pak Umar ini adalah 300 juta rupiah. Nah, baru di sini nanti kita lihat persenannya. Nah, baru di sini untuk melihat persenannya berarti di sini 300 jutanya kita bagi dia dengan 100%, baru kita kalikan dia dengan 2,5%. Nah, maka di sini setelah kita 300 ribunya kita bagi dengan 100 sehingga di sini hasilnya adalah 3 juta. Baru nanti kita kalikan dia dengan 2,5 sehingga di sini hasilnya adalah 7.500.000 atau 7,5 juta untuk terkait dia dengan zakat emas yang dimiliki oleh Pak Umar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini ada Pak Hasan, seorang dokter dengan penghasilan 1 bulan sebagai berikut. Yang A ini ada gaji dari rumah sakitnya adalah 1,5 juta, kemudian praktek swastanya ini dia 2,5 juta, kemudian pendapatan lain-lainnya adalah 1,5 juta. Nah, adapun pengeluarannya dalam 1 bulan sebagai berikut. Yang A adalah keperluan pokok sehari-harinya adalah 1,5 juta, kemudian biaya pendidikan putra-putrinya adalah 750.000 rupiah. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Hasan selama setahun. Nah, apakah yang A 81.250, apakah yang B 975.000 rupiah, apakah yang C adalah 1,5 juta rupiah, apakah yang D adalah 2.750.000 rupiah. Nah, untuk soal 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang B yaitu Rp975.000. Nah, sekarang kita hitung nih. Hal yang pertama kita lakukan adalah gaji sebulan. Ini kita totalkan gaji sebulan dari Pak Hasan. Di sini untuk gaji sebulannya adalah 1,5 jutanya, kita tambah dia dengan 2,5 jutanya, kemudian 1,5 jutanya juga. Maka di sini gaji sebulannya Pak Hasan ini adalah 5,5 juta. Nah, baru di sini kita hitung juga pengeluarannya. Di sini pengeluaran Pak Hasan itu yang pertama adalah 1,5 juta ditambah dia dengan Rp750.000 sehingga di sini hasilnya adalah Rp2.250.000. Dan ini pengeluarannya. Maka di sini gaji sebulannya nanti kita kurangkan dia dengan pengeluarannya. Ini untuk netonya ya, untuk bersihnya. Maka di sini 5,5 jutanya kita kurangkan dia dengan Rp2.250.000 sehingga di sini hasilnya adalah Rp3.250.000. Nah, maka di sini ini untuk bersihnya untuk per bulan ya. Makanya di sini zakat per bulannya itu, maka di sini Rp3.250.000-nya nanti kita kalikan dia dengan 2,5%. Kita ini termasuk zakat untuk profesi ya. Dan dibagi dia dengan 100, maka di sini 3.250.000-nya ini kita bagi 100, maka hasilnya adalah 32,500 sehingga di sini kita kalikan dia ke 2,5 nanti sehingga hasilnya adalah 81.250. Nah, karena di sini kita lanjut ke per tahunnya karena per bulannya adalah 81.250.000, maka di sini kita kalikan dia dengan 12 bulan atau 1 tahun, maka di sini hasilnya adalah Rp975.000 dan ini merupakan zakat penghasilan atau profesi dari Pak Hasan selama 1 tahun. Nah, di sini ada referensi yang saya baca untuk masalah gaji seperti ini. Ada dua pemahaman. Yang pertama ini ketika kita mau berzakat itu kita berzakatnya ketika kita dapat gaji yaitu brutonya, maksudnya tanpa kita mengurangkannya dengan pengeluaran segala macam. Kemudian ada versinya terkait dia dengan netonya juga bisa kita pajakan apakah brutonya juga atau netonya. Nah, di sini juga terkait dia dengan ada beberapa yang berpendapat bahwa brutonya juga maksudnya ada brutonya lebih memilih dominan brutonya untuk dizakatkan supaya nanti mungkin ada kekeliruan atau apa kesalahannya kita itu bisa tertutupi. Nah, tapi ini setelah saya baca beberapa referensi sih, tapi ini insya Allah nih teman-teman lebih tahu dia terkait dia dengan zakat. Jadi saya minta maaf bila ada salah terkait hal zakat penghitungan. Tapi di sini karena di soal nomor 10-nya ini diuraikan dia dengan terkait dengan pengeluarannya, berarti di sini kita akan menghasilkan netonya terlebih dahulu, baru kita menghitung zakatnya dari neto tersebut. Ini sih pemahaman saya terkait dia dengan soal nomor 10. Oke, terima kasih untuk teman-teman nih yang sudah menonton video bagian ketiga ini. Karena ini terkait dia dengan PAI, otomatis di sini ilmu pengetahuan agama kita juga harus memadai. Nah, tapi di sini saya cuman memberikan contoh aja soalnya. Siapa tahu bisa keluar. Jadi mohon maaf bila pemahaman saya terkait dia dengan zakat banyak salahnya, maka itu perlu teman-teman memberikan kritik dan saran. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.